Salam, jumpa lagi. Di era digital ini, kecerdasan buatan khususnya model bahasa besar LLM telah muncul sebagai teknologi transformatif yang mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan menciptakan konten. Oke, kita coba membuat aplikasi dengan bantuan AI. Kehadiran AI dan LLM membuka babak baru dalam sejarah manusia, menawarkan peluang luar biasa, sekaligus tantangan etikal yang perlu kita hadapi bersama dengan bijak. Seperti kasus kita ini, AI diibaratkan sebagai motor balap, maka kita harus memulai dari yang gampang dulu, sepeda atau motor bebek. Penggunaan Visual Studio Code, membuka folder, dan lain-lain perlu dipelajari dulu, kalau langsung tentu saja membingungkan. AI terkadang langsung memberikan langkah-langkah. Untuk siswa yang sedang belajar, perlu mempelajari detailnya juga. Jangan langsung menerapkan saja. Misalnya kasus kita, ada informasi untuk instalasi library yang diperlukan. Tentu jika Anda baru kali ini melihat, pasti membingungkan. Perlu informasi sebelumnya, misal bagaimana install requirement text dan lain-lain. Etika penggunaan AI juga perlu. Selalu akui dan sebutkan, ketika Anda menggunakan AI dalam menyusun konten, ide, atau teks, transparansi adalah kunci. Periksa kebenaran fakta, data, dan referensi yang diberikan AI karena ia dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat. Nah, di sini Anda terlebih dahulu paham konsep dasar hal-hal yang ditanyakan ke AI. Kadang trik khusus perlu dikuasai, seperti masuk ke folder di terminal pada MacBook seperti itu. Perhatikan, Anda perlu memahami terlebih dahulu virtual environment di Python. Juga harus terbiasa melihat kesalahan yang terjadi. Di masa depan, ketangguhan Gen Z pantang menyerah. Ketika ada error dan sejenisnya, perlu dipupuk sejak dini. Ini contoh meminta bantuan dari AI, install requirement untuk aplikasi tertentu. Jika menggunakan Windows, tentu berbeda cara masuk ke virtual environment-nya. Pengalaman adalah guru yang berharga, jadi jangan sedih kalau banyak error, karena itu bisa jadi pengalaman. Ini contoh proses pengunduhan library yang dibutuhkan. Cara belajarnya gimana? Saat ditanya, AI menjawab teknik terkini. Ibarat anak tangga, dia sudah di bagian atas. Copy hasil jawaban, dan kita minta AI menjelaskan. Jadi bagian yang kita tidak mengerti bisa jadi jelas ya? Ya, misal jawaban AI itu di anak tangga ke-10, maka siswa wajib memahami anak tangga 1-9. Terus telusuri konsep-konsep yang belum dimengerti. Untuk mahasiswa ilmu komputer, mempelajari kode yang diimpor jadi keharusan. Hasil AI bukan karya orisinal Anda, gunakan sebagai alat bantu, lalu olah dengan pemikiran Anda sendiri. Manfaatkan AI untuk brainstorming, editing, atau pembelajaran, bukan untuk menipu atau menghindari proses belajar yang esensial. Tetap rajin membaca, dan tidak semua harus lewat AI. Waspadai potensi pelanggaran hak cipta dalam konten yang dihasilkan AI dan hargai hak kekayaan intelektual.
Kembangkan literasi digital Anda untuk memahami kemampuan dan batasan teknologi AI sebagai bagian dari pembelajaran terus-menerus. Ini contoh bagaimana mengintegrasikan YOLO dengan input dari sumber lain, selain web, misalnya dari handphone. Nah, kalau sudah tahu YOLO, tentu bisa lanjut. Kalau belum tahu, bisa cari tahu terlebih dahulu dengan bertanya ke AI. Ibarat YOLO itu tangga ke-10, tangga ke-7, 8, dan 9 harus dipahami terlebih dahulu, terutama konsep-konsepnya. Kesalahan utama siswa dalam menggunakan AI adalah hanya sekedar menjawab pertanyaan dan berhenti sampai di situ, tidak mencari tahu bagian-bagian lain yang biasanya perlu pemahaman konsep dasar. Kita uji, apakah model YOLO bisa menebak isi gambar tertentu. Oh, jadi model YOLO bisa untuk itu? Nah, itu konten yang tidak tahu fungsi YOLO, jadi silahkan tanya apa itu YOLO, bisa dengan bantuan AI. Perhatikan dia bisa menebak person atau orang di gambar tersebut. Wah, dia bisa menebak tak alias dasi juga ya? Ya, nah ini contoh bagaimana penggunaan API pada deteksi objek. Apa itu API? Silahkan tanya AI kembali mengenai Application Programming Interface. Bagaimana koneksi ke handphone? Silahkan utak-atik sendiri, misalnya di sini menggunakan MET Application Inventor. Terkadang program utama perlu disesuaikan ulang dan harus direstore kembali. Saat dijalankan di handphone masih ada kesalahan. Silahkan telusuri kembali penyebab kesalahan yang ada. Ternyata perlu extension di MIT kita. Ribet juga ya? Ya, perlu kesabaran. Anggap saja sedang diskusi dengan ahlinya. Oke, sekian bincang-bincang mengenai penggunaan AI untuk belajar. Sampai jumpa lagi.